kasus nih. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, justru saya melihatnya BGN baru tahu dari media. Nah, ini sebetulnya nggak boleh terjadi. Harusnya kasus-kasus itu disampaikan oleh sekolah terkait, ya, sekolahan terkait dengan atau dapur umum terkait kepada BGN secara langsung. Jangan sampai media dulu yang tahu gitu ya, BGN belakangan. Nah, setelah media ribut baru BGN menyelesaikan. Menurut saya itu enggak profesional itu harus mulai dirubah itu. Ya, kontrolnya harus ketat di BGN justru. Dapur umum yang harus melaporkan gitu, atau guru ke dapur umum kan di dapur umum tuh ada orang BGN. Ya kan ada orang kita, maka orang dapur umum lah yang harus melaporkan kepada BGN, sehingga enggak kemudian BGN langsung menindaklanjuti sehingga media enggak goreng sana goreng sini kalau menurut saya ya, karena mereka kan juga dapat informasi gitu. Tapi kalau dari dapur umum yang melaporkan secara langsung melalui sekolah, nah itu justru lebih konstruktif laporannya. Nah, yang kedua, saya melihat justru saya ngelihat di paparan tadi NTT itu enggak dilaporkan, padahal justru NTT itu paling banyak bermasalah. Ini saya dapat laporannya ini terkait di NTT nih, banyak sekali nih, ya. Di Februari ada 15 anak SD di Kota Waingapu, Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada lagi di 19 Februari, kemudian di tanggal berapa lagi, ini banyak sekali yang laporannya masuk ke saya nih. Nah Pak, ini harus benar-benar menjadi perhatian Pak, daerah-daerah yang mohon maaf ya, daerah-daerah yang miskin ini betul-betul harus jadi perhatian. Jangan sampai kemudian vendor menganggap mereka biasa cuman makan, mohon maaf ya, makan yang ini aja udah cukup, ya kasih ini aja lah gitu. Atau mereka biasa nih makannya begini, ya nggak apa-apa ya, ini aja udah cukup. Nggak bisa begitu. Nah ini justru yang saya khawatirkan ini gitu. Maka vendor-vendor di daerah-daerah tersebut harus vendor yang sangat profesional gitu. Kalau vendor-vendor daerah tidak mampu memberikan yang terbaik bagi mereka, ya harus ada penanganan khusus di situ Pak Dadan. Jadi ini yang sering terjadi banget nih, saya udah ini terima banyak nih Pak, mungkin yang Bapak belum tahu nih. Nanti saya langsung saya forward ke Bapak ya. Nah, jadi ini justru malah lebih berbahaya lagi gitu ya, di daerah-daerah yang kondisi rakyatnya memang miskin, ini vendornya justru harus lebih bagus gitu. Jangan nanti dianggap wah ini makan gini aja mereka udah seneng nih gitu, nggak bisa begitu. Jadi vendornya harus betul-betul vendor yang profesional. Nah, untuk memastikan itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan masukan khususnya juga. Apa langkah konkret yang telah diambil oleh BGN untuk memastikan bahwa program BGN tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan siswa? Yang kedua, bagaimana BGN memastikan bahwa semua mitra penyedia makanan BGN memenuhi standar keamanan pangan yang ketat? Ya, kemudian yang ketiga, apakah BGN memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk menindaklanjuti setiap laporan keracunan makanan ya terkait MBG? Walaupun saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah keracunan ya Pak ya, karena definisinya nggak cocok sih dengan kejadian-kejadian yang ada gitu ya. Tapi ya itu harus menjadi perhatian penting ya oleh BGN gitu. Kemudian apakah tindakan yang diambil oleh BGN terhadap pengelola dapur yang terbukti lalai dalam menjaga kualitas makanan MBG? Selanjutnya, bagaimana BGN berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BP POM dan Dinas Kesehatan dalam menangani kasus keracunan makanan di sekolah-sekolah? Ya, banyak anak-anak yang makan makanan basi, yang ada makanannya basi, tidak mateng. Nah, kalau dia tidak mateng, Pak, memang rawan Pak masuk bakteri di situ. Nah, ini juga harus menjadi perhatian.
apakah BGN berencana untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh mitra penyedia makanan BGN di wilayah yang rawan keracunan atau rawan terjadi kasus. Nah, ini NTT ini juga salah satu yang harus benar-benar diawasi secara ketat. Juga daerah-daerah lain yang termasuk daerah-daerah miskin. Ini juga penting banget nih ya, jangan sampai nanti ini orang-orang ini makannya cuma begini aja dikasih udah seneng, nggak bisa begitu ya. Harganya harus tetap sama sesuai dengan harga yang ada di daerah tersebut, kan begitu konsepnya. Jangan kemudian malah dikurangin, justru harusnya ditambah untuk daerah-daerah rawan tersebut. Kemudian bagaimana BGN memastikan bahwa distribusi makanan MBG dilakukan dengan memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan pangan. Nah, ini terkait juga dengan vendor-vendor yang memberikan atau menyampaikan atau vendor-vendor yang mendistribusikan bahan-bahan pokok, bahan-bahan makanannya kepada dapur umum. Ini juga harus diteliti. Nah, kemudian apakah langkah-langkah preventif yang dapat diambil oleh BGN untuk mencegah terulangnya kasus yang terjadi selama ini, untuk masa depan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini terjadi. Walaupun saya ya terus terang, karena saya ini juga punya catering gitu ya, kejadian basi itu mau dizerokan menurut saya juga kayaknya sulit, Pak. Ya, tapi minimal harus dikontrol seketat mungkin gitu. Kadang-kadang ada. Nah, sebelum itu terjadi harusnya ya, sebelum makanan itu didistribusikan, seharusnya guru juga diikut sertakan untuk melakukan kontrol. Nah, sebelum sampai ke guru, begitu keluar dari dapur umum dikontrol lagi supaya makanan basi ini nggak nyampe ke anak-anak untuk dimakan. Kalau sudah basi ya jangan didistribusikan. Nah, kalau sudah itu yang dilakukan maka zero accident baru bisa dicapai. Gitu. Kontrolnya ya, kuncinya ada di dalam kontrol, di dalam kontrol. Nah, kemudian apa langkah-langkah preventif yang akan diambil oleh BGN untuk mencegah terulangnya kasus-kasus yang sering selama ini terjadi? Apakah ada satgas khusus? Ya, apakah ada institusi khusus yang akan melakukan kontrol terkait dengan kasus-kasus yang terjadi selama ini? Kemudian apakah BGN memiliki rencana untuk melibatkan pihak ketiga yang independen dalam melakukan audit kualitas makanan MBG? Terakhir, bagaimana BGN memastikan bahwa program MBG tetap berjalan efektif dan aman bagi siswa, terutama di daerah-daerah dengan tantangan logistik dan sumber daya manusia yang terbatas. Penting, Pak, untuk melakukan juga pengawasan terhadap provinsi-provinsi yang tadi saya sebut. Sekali lagi, kenapa saya berulang-ulang mengatakan ini? Karena di sanalah banyak terjadi kasus-kasus yang selama ini terjadi dan tidak terpublikasikan karena dia daerahnya terpencil. Jadi daerah-daerah yang agak sulit media masuk itu sulit dilaporkan kejadian-kejadiannya, padahal kejadian-kejadian di sana banyak. Nah, harusnya dapur-dapur umum yang ada di sana jangan justru ditutup-tutupi, harusnya dilaporkan. Nah, untuk vendor yang sudah melakukan kesalahan atau sudah melakukan terjadi kasus 3 kali, saya kira harus dilakukan punishment. Kalau perlu pemutusan hubungan kerja, karena artinya mereka tidak profesional. Saya kira itu saja catatan saya, tapi sekali lagi tentu kami ingin menyampaikan bahwa program ini memang disambut sangat antusias oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kalau kontrolnya tidak baik, tidak ketat ya, kemudian pemilihan menu ya, pemilihan menu itu juga nggak bagus gitu ya. Saya kira ini juga akan menjadi masalah gitu. Jadi variasi menunya juga harus banyak, Pak, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau di dapil saya, Pak, lebih banyak senang makan ikan daripada makan daging. Nah, misalnya di daerah lain mungkin lebih senang ayam daripada ikan,
Ya, itu juga perlu menjadi perhatian khusus gitu ya, jangan semua disamaratakan.